Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam dan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, karena hari ini sudah mendekat kepada Ramadan dan juga ada niat ya dari bidang ibadah untuk mengajak jemaah sekalian memperbaharui ya, belajar tentang sholat dari ranah khusyuk, maka malam hari ini paling tidak saya akan menyebut ya, poin-poin yang kenapa kita perlu belajar. Yang pertama kita mulai dari problem sholat di Indonesia itu menurut penelitiannya saja itu dari jumlah kaum muslimin yang sholat cuma 38, sekian persen, nggak sampai 40%. Bahkan iseng-iseng teman sekelas saya tadinya mau mengganti ya, teman itu judul disertasinya suruh ganti, kemudian dia coba yang akhirnya nanti nanya saya, dia coba 5 sekolah SMP. Diteliti sama dia, dicari datanya, akhirnya dia dapat yang sholat cuma 20%, 5 sekolah. Itu selama ini kita merasa dengan maraknya medsos ini dakwah kayaknya sudah sukses, ternyata kita jangan bilang sukses. Saya nggak nanya kebetulan, yang penting dia yang ditelitikan anak-anak muslim. Dia bilang 5 sekolah, hasilnya 80% tidak sholat, cuma 20% sholat. Tanggal 27 Januari yang lalu saya diundang ke Alma Mater. Insya Allah Alma Mater undang lagi tanggal 12 ini, khusus untuk guru-guru ya, guru-guru saya dulu di pesantren Darun Najah Cipining, Darun Najah 2 Cipining. Mereka akan belajar dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Itu ya. Artinya saat berkumpul santri kurang lebih hampir 1000 yang putra saja yang saya waktu itu mengisi, saya tanya dengan kalimat, siapa di antara santri-santri ini yang mengerti bacaan sholat dari Allahu Akbar sampai salam dengan menguasai, dengan meyakinkan dan siap diuji. Angkat tangan. Itu hasilnya, padahal yang paling depan itu kelas 6 itu kelas 3 SMA ya. Kalau kita dialog dengan dia bahasa Arab yang umum, dia bisa berdialog, dia ngerti bahasa Arab. Kalau ditanya artinya dari bahasa sholat ngerti, cuman kan saya ada kalimat siap diuji, sehingga hasilnya nggak ada yang berani angkat tangan. Makanya saya di sini nggak mau nanya itu ya, karena santri-santri yang sudah sampai 6 tahun aja nggak ada yang angkat tangan. Nanti saya kaget kalau di sini ada yang angkat tangan, berarti lebih hebat dari apa santri yang sudah 6 tahun. Angkat tangan
dua atau 1? Beda ya, kalau angkat tangan 1 boleh, angkat tangan 2 jangan. Kemudian ternyata makin lama kalau digali, bahkan yang rajin ngaji gitu ya, rajin belajar, saya beberapa tempat jamaah ibu-ibu kalau ditanya apa sih masalah yang dihadapi di sholat itu, yang pertama tiba-tiba lupa rakaat. Kemudian yang kedua ya masih tetap pikiran itu kemana-mana. Nah akhirnya saya tanya, menurut pandangan yang sudah dipelajari, kenapa bisa lupa rakaat? Itu jawabannya lucu-lucu. Yang pertama katanya faktor usia, faktor U katanya. Saya nanya, U yang mana? Uang atau usia? Ya jawabannya itu di antara dua. Nah, terus saya bilang, oh berarti ibu-ibu telah menuduh Rasulullah saat tua itu sholat lupa mulu dong. Ya. Atau orang-orang kaya yang banyak duitnya, atau sahabat Nabi yang nggak punya duit itu sholatnya suka lupa rakaat dong. Kenyataannya dalam sejarah tidak. Berarti itu cuman ya alasan yang tidak sesuai. Karena apa? Dicari-cari, buktinya nggak begitu. Buktinya nggak begitu. Maka akhirnya kalau dijawab dari ya apa yang dipelajari dari manajemen sholat generasi 2, kalau generasi 1 kan bebannya ke Ustadz Sambo, generasi 2 bebannya ke saya saat ini. Maka saya cuma mengatakan kedudukan lupa rakaat itu sama dengan kalau kendaraan mesinnya mati. Jadi harus apa? Starter lagi. Kalau pengalaman nyupir, mesin mati itu biasanya pas awal-awal bisa nyupir, telat ya injek kopling atau ganti gigi mati. Jadi saya bilang agak mirip itu sebenarnya kasus lupa rakaat itu. Berarti kasusnya apa? Kalau kasus nyupir belum lancar nyupir, berarti kita belum lancar sholat, mogok deui gitu, mana mati. Jadi artinya kan ini kan biar kita sadar memang begitu, ya jujur saja. Kemampuan sholatnya sudah nambah berapa banyak? Ternyata nggak nambah. Kan sama aja kan kalau tadi kan apa? Belum bisa itu karena kemampuannya tidak bertambah, ya mati terus. Biar agak tahu juga bahwa mungkin biasa saja. Jangan dibilang biasa. Lupa rakaat itu, lupa rakaat ya sama dengan apa? Mati. Waduh, sebentar lagi jadinya kan gitu. Biasanya kalau nyupir hilang nggak mati itu butuh waktu setahun. Ada yang lebih nggak? Nah, ada setahun udah lancar. Ini masalahnya sholatnya ada yang sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, ternyata apa? Pas kita lupa rakaat, mulai sekarang diingat, waduh, mogok, ya, harus di starter lagi biar apa? Biar kembali. Itu sebenarnya alarm Allah cinta kepada kita, biar apa? Nambah lagi dong kemampuannya. Masa kemampuannya nggak bertambah? Termasuk kenapa pikiran kemana-mana itu kalau kita buka ulama-ulama yang menjelaskan tentang hati, sebabnya karena hatinya nggak hadir. Hati itu kalau saya bikin istilah gitu ya, kalau bikin istilah hati itu kayak kedudukan guru di sekolah TK. Jadi anak TK itu kalau gurunya hadir bisa tenang. Coba kalau gurunya nggak hadir, wah rusuh dia.
Jadi begitu. Maka istilah ulama kan hati itu raja kan? Jadi kalau raja ini nggak nongol, ternyata apa? Yang ambil alih panglimanya itu akal. Makanya akhirnya apa? Diajak kemana-mana. Semua diingat. Kurang ini ingat, ketinggalan ini ingat, belum ini ingat, semua ingat. Tapi pas tadi rokaatnya lupa kan. Semua yang di luar sholat diingat, yang di dalam sholat yang nggak ingat. Itu bukti tidak hadir hatinya. Suara siapa? Ada yang baca. Jadi kembali bahwa akhirnya tugas awal kita itu ya, di bab kita itu ada bab ya nanti hadirnya hati. Hadirnya hati itu kita breakdown dari kenapa kunci khusyuk yang Allah sebut ya dalam Al-Qur'an itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kuncinya cuman yakinlah engkau itu bertemu dengan Allah. Jadi namanya sholat itu kita memang janji bertemu. Banyak urusan penting. Untuk apa kita bertemu dengan Allah? Dengan banyaknya urusan penting. Untuk berkomunikasi. Komunikasi itu bahasa umumnya apa? Bahasa orang umum. Ngobrol. Mau ngobrol. Namun sayang gara-gara ilmu kita tidak bertambah, maka semua kaum muslimin kebanyakan sekarang yang belum ikut ya kita cuci di manajemen sholat masih menyebut dari Allahu Akbar sampai salam itu adalah bacaan sholat. Benar atau salah? Ayo, dari Allahu Akbar sampai salam itu adalah semua ya, dari Subhana Rabbiyal Adzim itu adalah bacaan sholat. Benar atau salah? Kan menarik kan? Apakah benar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya Subhana Rabbiyal Adzim itu bacaan sholat atau bukan? Gimana jawabannya? Bacaan sholat atau bukan? Kan bukan. Di dalam sholat yang disebut bacaan yang mana? Yang disebut bacaan dalam sholat yang ada perintah untuk membaca. Apa yang ada perintah untuk membaca? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi yang disebut bacaan di dalam sholat cuman baca apa? Baca surat itu. Makanya wajar kan? Boleh nggak sholat untuk baca surat buka Al-Quran? Boleh kan baca, memang perintahnya disuruh baca. Saat orang menyebut doa iftitah yang berbeda, Nabi ngomongnya apa habis sholat? Ada seorang sahabat mengucapkan, ya nanti di hadisnya tidak ditelusuri, ya ucapan tadi doa iftitah. Lalu pas assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi bertanyanya apa? Man yaqulu hakadza hanifan. Siapa tadi yang qala yaqulu itu membaca atau berkata? Berkata. Berarti siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Jadi selain surat ya, kalau nanti sholat jahar imam perintahnya Al-Fatihah juga akhirnya dibacakan, nggak apa-apa. Tapi asalnya ya, selain surat itu sebenarnya
kriterianya bukan bacaan tapi ucapan. Apa beda bacaan sama ucapan? Kan ini kan biar penting. Kenapa? Salah satu yang membuat orang maklum itu hari ini kita apa? Ya bacaan sholat jadi baca. Nah itu masalahnya jadinya. Kalau ucapan itu sama dengan apa? Obrolan. Namanya obrolan harus diobrolkan. Kalau bacaan dibaca. Ya benar kalau dibaca. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Baca, benar itu kalau baca. Tapi masalahnya kata Nabi harusnya itu bukan bacaan, itu ucapan. Makanya nyambung tadi komunikasi. Karena apa? Itu bahan obrolan, bukan apa? Bukan bahan bacaan. Ya kalau bacaan, Rabbil Bidhi Warhamni Wajibuni Warfani, ya baca, benar. Tapi dia tidak akan pindah menjadi ngobrol. Makanya akhirnya kalau mengevaluasi kita sederhana sekali. Lagi sholat subuh, malaikat kan lapor, ya Allah nih hambamu mau ketemu, mau ngapain? Kan harusnya ketemu mau apa? Ngobrol. Apa obrolannya? Setelah dilihat dia nggak ngobrol, ya Allah cuma baca doang. Kan gitu bahasanya. Dia cuma baca doang, ya Allah nggak ngobrol. Oke. Mungkin nanti duhur ngobrol, pas duhur ditunggu ternyata apa? Baca lagi, ya Allah ternyata nggak ngobrol. Nah, terus gimana? Mungkin nanti asar, kalau asar ternyata apa? Baca lagi. Mungkin minggu depan baca lagi. Mungkin bulan depan ternyata baca lagi. Tahun depan baca lagi, bertahun-tahun. Untungnya malaikat nggak kayak kita. Kalau kayak kita, langsung coba Pak Joni suruh ngawasi. Ini orang udah disuruh ngobrol malah baca, suruh ngobrol malah baca. Itu bisa mental. Kalau kita yang jadi malaikatnya punya emosi. Kalau dia cuma silang terus, cuma silang doang, nggak ada apa, nggak ada nyentil, nggak ada apa. Coba ada nyentil dikit, mungkin kan kita jadi ingat kenapa saya disentil. Kamu itu baca doang, dibilang suruh ketemu masa apa? Baca. Misalnya saya datang ke Pak Joni, saya mau ketemu, mau ngobrol. Ternyata pas dari depan Pak Joni saya baca doang. Begini Pak Joni, saya ada urusan. Kata Pak Joni, ngapain ketemu, mending kirim aja Ustaz SMS apa WA, nanti saya baca juga. Daripada apa? Ketemu duduk malah apa? Baca. Ini nanti ditegaskan dengan hadis riwayat Muslim yang qasamtu shalah itu. Aku bagi sholat menjadi 2 bagian. Lalu ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin disuruh diam dulu, karena kata hadis itu biar Allah jawab dulu. Kalau ini kan apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Allah mau jawab, kita apa? Udah ngomong lagi baru mau jawab. Kalau gitu apa? Ini ngobrol sama Pak Joni, kalau saya lagi ngomong, Pak Joni pas ngomong, saya ngomong lagi. Kata Pak Joni, ngomong aja sendiri, ngapain? Kalau keseringan ngomong sendiri namanya keseringan ngomong sendiri. Jadi ini kan PR, menjadi PR kita. Kenapa? Kita nggak nyadar. Kenapa nggak nyadar? Karena kita nggak menambah ilmunya. Makanya nanti yang namanya hudurul qalbi itu bisa dipakai untuk qobliyah, bisa dipakai untuk sholat ya fardu. Dia sebenarnya, mohon maaf, pembicaraan bab 1 tentang hudurul qalbi itu sebenarnya latihan gaya ngobrol gitu. Jadi ngerti nggak ngerti jangan baca, tapi apa? Ngobrol gitu. Jadi kayak anak TK, kalau gurunya pinter, disuruh tampil bahasa Inggris, dialog 2 orang, ya jangan oh ayu pain, jangan begitu. Yang harus apa? Harus diajari apa?
Kamu ngomong begini gayanya, nanti ini yang jawab begitu. Itu makanya hudurul qalbi, gaya ngobrol itu harusnya sudah selesai di umur 7 sampai 10 tahun. Cung yang umur 7 sampai 10 tahun. Itu secara kurikulum nantinya ya ke depan saya akan tulis nih, harusnya kurikulum pengajaran sholat untuk anak 7 sampai 10 tahun itu bukan ngapalin dialognya, tapi gayanya gaya baca. Kan lucu. Orang dialog kok mengucapkannya apa? Baca. Gimana Ustadz kalau belum tahu artinya? Nggak apa-apa, dapat gayanya dulu. Jadi anak-anak itu gayanya dulu. Pokoknya kan mantep tuh kan anak TK, begitu dia ya tampil, padahal gurunya cuma suruh menghafal doang dengan ekspresinya. Begitu tampil hebat banget. Memang tahu artinya, bisa jadi apa? Nah, ya nggak apa-apa, karena masih apa? Masih latihan gaya. Jadi belajar di bab hudurul qalbi itu latihan gaya. Nanti kalau sholat itu walaupun belum ngerti nggak apa-apa, tapi gayanya harus sudah dapat. Ini masalahnya hari ini apa? Udah belum ngerti, gayanya juga salah. Kan malu harusnya. Ya tadi malaikatnya nggak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu, getok lu ngapain sih? Disuruh ngobrol malah apa? Baca. Kalau baca bisa cepet-cepet, kalau ngobrol ya kalau cepet-cepet bukan ngobrol namanya. Ini yang harus dipahamkan. Dengan cara itu ternyata mulailah hati itu ikut gitu. Sehingga pikiran kalah. Karena apa? Raja hadir, anak buah diam. Kalau raja nggak hadir, nih kata ulama, maka anak buah bebas mau ngapain aja. Jadi kalau sholat ini kemana-mana itu anak buah bebas ngapain saja. Ada yang pernah nanya, Ustadz, dalam kitab Al-Hikam itu kunci khusus sholat kan kalau ada tarikan dunia nanti kita balas tarik. Kita belum bisa narik-narik, gayanya aja belum dapat. Jadi terlalu jauh kalau pakai itu. Kenapa? Berarti kita orang yang sudah ngobrol dengan Allah, lagi ngobrol, tiba-tiba ditarik oleh setan untuk ke yang lain. Kita ngobrol juga belum. Jadi ke sana. Jadi latihan dulu. Nah nanti pada tahap 2 kenapa ada tafahum? Tafahum separuh tafahum itu adalah ta'aruf. Ta'aruf itu berarti mulai ngerti. Saya ngobrol apa sih? Ya gitu. Nanti dalam kurikulum harusnya ngerti obrolan ngomong apa itu dari umur 10 tahun sampai 12 tahun. Itu ngobrolnya harus ngerti. Udah ngobrol apa tadi. Jadi nggak gaya doang. Sehingga nanti dari umur SMP itu sudah mulai benar-benar bicara tafahum. Tafahum aslinya kan memahami. Memahaminya makanya anak SMP sudah mulai diajak tadabbur dari ucapan-ucapan itu. Kamu ngomong begini, itu harusnya kamu punya tanggung jawab begini. Itu sudah SMP bisa. SMA berarti apa? Kalau SMP itu menganggap tadabbur 1, SMA sudah tadabbur 2, kuliah sudah tadabbur 3, mau nikah berarti dia sudah siap menjadi guru istrinya dan anaknya dalam masalah sholat. Itu harusnya. Jadi selama ini kita anggap ya masa sholat ini cuma kita menghafal bacaannya dan gerakannya doang, nggak ada apa, nggak pernah kita misalnya ya kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, yang penting saya laksanakan tuh kan. Makanya dalam sholat itu 50% urusan fikih, termasuk yang disebut di sini, ini urusan fikih doang. Rapat itu tuh fikih. Artinya apa? Untuk khusyuk kita anggap fikih sudah selesai. Jangan ributnya fikih, nggak jadi khusyuk. Karena apa? Ini poinnya. Jadi bobot sholat tuh 50% belajar dari fikih, 50% belajar kekhusyukan.
Kita selama ini nggak belajar kekhusyuan, sudah merasa cukup dengan belajar fikihnya. Jadi arahnya ke sana. Nah, makanya nanti usaha dari mengerti fikih dan mengerti ya, khusyuk itu kita anggap kalau dipadu menjadi usaha maksimal. Apakah kalau kita usaha maksimal pasti khusyuk? Ya enggak, karena khusyuk itu 100% Allah yang memberi, kita nggak bisa menjanjikan. Jadi tugas kita, kenapa namanya manajemen? Karena apa? Kita cuma memanage agar mengusahakan semua hal yang bisa menghantarkan kita kepada khusyuk. Apakah nanti langsung khusyuk? Wallahu a'lam. Memang kan Allah membebankan manusia itu disuruh berusaha, sedangkan pemberiannya seperti apa tetap milik Allah. Makanya saya kalau ditanya, Ustaz bisa nggak ngajarin sholat khusyuk? Nggak bisa. Tapi kalau manajemen sholat khusyuk bisa. Karena khusyuk, jangan soebat, khusyuk yang punya cuma Allah, kita nggak punya. Kita itu cuma berusaha. Ya ngapain kalau gitu Ustaz? Belajar macam-macam kalau nggak ada jaminan untuk khusyuk. Kebalik ngomongnya, yang belajar mati-matian belum tentu dijamin. Yang nggak belajar aneh kalau dia merasa dijamin, ya kan itu konyol. Maka akhirnya kenapa banyak orang merasa khusyuk dengan belajar yang sepotong-sepotong? Itu nanti kalau pada bab ya ar-roja itu sebenarnya adalah keseimbangan antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Keseimbangan. Orang bisa merasa khusyuk karena apa? Dia sholat sudah bisa meminta pada Allah. Saya alhamdulillah lah kalau sholat ini udah bisa lah menikmati. Kenapa? Karena meminta. Tapi lihatlah cara sholatnya. Nanti dia sholatnya begini. Allahu Akbar. Nah begitu sujud lama dia. Ya, kan mau minta. Dia pikir cuma iyyaka nasta'in doang, padahal kan ayatnya apa? Iyyaka na'budu. Dia belajarnya sepotong saja iyyaka nasta'in dia. Jadi benar sujudnya lama, minta sampai nangis-nangis, tapi pas baca tasbih baca, bukan apa? Mengucapkan. Semuanya dibaca, nggak ada yang diucapkan. Subhanallah, langsung ya Allah, saya hampir bangkrut gitu. Jadi dia merasa itu khusyuk, padahal khusyuk cuman apa? Iyyaka nasta'in. Padahal dari hadis Al-Fatihah itu Allah menggunakan kata sholat. Qasamtus sholat baini wa baina abdi. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku. Makanya kalau kita sebut separuh iyyaka na'budu, separuh iyyaka nasta'in. Kalau sudah ngerti namanya roja itu, mau berharap itu, makanya na'budunya diperkuat, baru ibah nasta'innya baru diperkuat. Jadi kalau mau dia sujud doanya banyak banget, berarti apa? Dari bismillah dia harus sudah apa? Ya sudah sungguh-sungguh tadi menikmati iyyaka na'budu dulu. Makanya semua iyyaka na'budu. Doa yang kelihatan duduk antara dua sujud baru doa. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Itu apa? Itu nanti namanya babnya harus muncul bahwa memuji dan bertasbih itu adalah ta'zim. Pakaian bersih, wangi itu ta'zim. Jadi semua nanti ada suara ya merendah, suara itu adalah ta'zim. Terus semua jadi ada ta'zim ya. Setelah dia paham dia akan melakukan ta'zim, kemudian nanti terus menerus ya menghibah kepada Allah agar dia dapat, baru kemudian rojaknya bisa. Jadi doa sebanyak apapun itu seiring dengan kekuatan ujian dan tasbihnya. Jadi memang dari awal dia udah tahu permohonan banyak. Jadi dari Allahu Akbar dia udah
benar-benar. Karena apa? Ini sedang mengucapkan sesuatu pada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, dia akan terus ya. Dia nikmati itu rukuknya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nikmati dulu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh juga yang bacaan yang lain, tapi dia menikmati. I'tidal dia nikmati, ya. Tasbihnya, sujud dia nikmati. Baru setelah semua dinikmati, baru dia sampaikan nasta'in, seolah-olah mendeklarasikan, saya sudah berusaha na'budu ya Allah, izinkan saya untuk nasta'in. Kalau tadi malaikat mungkin gemes banget tuh kalau pakai nafsu. Ngapain dia tadi? Langsung pas sujud. Ya Allah, itu lama pas sujud. Nanti duduk antar saya sampai keluar, sujud lagi, lama lagi. Itu namanya ya orang Indonesia paling pintar yang gitu-gitu, kadang-kadang akal-akalan gitu ya, ngakalin seolah-olah ya bisa seperti itu. Itulah ar-roja. Jadi ada ar-roja itu yang kelima, keempat itu al-haibah, kemudian ketiga itu ada tadi ya yang saya sebut at-ta'zim, maka nanti di ujung di keenamnya itu adalah al-haya. Bicara tentang kesempurnaan gerakan sholat itu bicara di ta'zim. Kenapa di ta'zim? Diharapkan orang yang sudah praktek di sholat malam berusaha lama sholatnya. Jadi kalau dia berusaha lama sholatnya, maka agar tidak menjadi fitnah bagi sholat, maka dia harus belajar gerakan yang sempurna. Tapi kalau sholatnya masih baca doang terus cepet-cepet, sebenarnya diajarin gerakan sempurna nggak ada gunanya. Karena apa? Nggak dipakai. Jadi kalau sholat anak kecil itu, kalau kurang-kurang dia sholatnya belum tumakninah, belum itu, ya sabar aja. Karena diajarin yang bagus pun dia pasti akan apa? Orang kacau, sholatnya masih begitu-begitu, bukan tenang. Jadi nanti kita harus merasa butuh. Saya kok butuh sih berdiri yang sempurna, saya butuh. Karena apa? Dia sudah coba dulu. Dan kalau sudah bahasan tafahum 2, ta'zim, al-haibah, ar-roja sampai al-haya, itu jangan bicara sholat fardu, bukan. Itu sudah sholat lail. Sholat lail itu ya sholat malam, apalagi sendiri. Jadi walaupun kenyataan kaum muslimin untuk tahu sejauh mana keilmuan sholat kaum muslimin, lihat saja sholat tarawih itu sholat lail atau sholat qobliyah. Ya pasti sholat lail. Nah dalam penelitian namanya sholat lail itu adalah sholat yang paling lama. Sholat yang paling cepat adalah sholat qobliyah. Sholat cepat nomor 2 adalah sholat fardu. Jadi sholat fardu itu memang sangat terbatas. Dia enggak, ya dia lebih lama dari qobliyah saja. Kemudian yang agak lama dari sholat fardu adalah sholat ba'diyah. Yang paling lama dan bebas selama-lamanya adalah sholat lail. Nah, dari ilmu itu kaum muslimin kan menjadi sebenarnya tamparan keras. Kok banyak kaum muslimin yang melakukan sholat lail lebih cepat dari qobliyah? Kan jadi bingung. Ya kalau tarawih lebih cepat dari qobliyah kan berarti apa? Itu sholat lail tapi lebih cepat dari qobliyah. Kan menunjukkan apa? Berarti nggak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu masih lumayan lah. Coba samain dulu aja lah antara sholat fardu dengan sholat tarawihnya, disamain. Gaya sholat isya dan gaya sholat tarawih samain. Lumayan itu dah. Ini enggak, rata-rata dipercepat daripada sholat isyanya, yang pada akhirnya kita balik, ini sebenarnya sholat lain atau sholat qobliyah. Ini kan jadi catatan. Nah, semua hadis tentang memperhatikan orang tua, memperhatikan anak-anak, memperhatikan yang sakit, itu sholat fardu. Jangan dibawa ke sholat sunnah, apalagi kedudukan sholat sunnahnya sholat lail. Kalau sholat lail itu
asalnya khasnya lama, maka yang perlu didampingi orang tua, sediakan kursi, yang sakit sediakan kursi, tadi semuanya diajarin bahwa ya kalau nggak bisa jangan dipaksa, ya dia harus duduk, harus apa, karena apa? Memang itu cirinya. Nah, jangan bawa-bawa hadis tentang memperhatikan anak dan itu, padahal sholatnya bukan sholat fardu. Makanya yang dibatasi sholat fardu. Makanya kan kalau pas di kita imam di sholat isya bacaannya karena ngejar pengen selesai tarawih itu dibebankan ke sholat isya, kan kita suka kerasa, hati kita kerasa, kaki kita kerasa, karena memang bukan apa porsinya, itu sholat fardu soalnya. Jangan dibebankan terlalu berat ke sholat fardu. Ya kalau mau sholat fardu agak berat di rakaat pertama, hitung-hitung apa? Nunggu yang masbuk gitu, nunggu yang masbuk. Nggak apa-apa. Tapi nanti rakaat kedua yang lebih pendek, karena apa? Oh, anggap aja lah kalau masbuk kedua ya nggak usah ditunggu lagi, yang ditunggu kan yang pertama gitu ya. Ini makanya agak kerasa. Jadi kan kenapa jemaah nggak pernah nanya, kok saya pas sholat isya yang nomor 2 berat? Ya berat karena itu sebenarnya sudah melanggar apa? Ketentuan tadi, ketentuan hadisnya memang larangan untuk membebani sholat fardu. Jadi artinya kalau mau tadi panjang di rakaat pertama sah saja, rakaat pertama panjang. Hitung-hitung apa? Ya nunggu tadi. Gitu. Tapi kalau masa rakaat pertama, kedua masih nunggu lagi, enggak. Kalau rakaat kedua ya husnudzon saja sudah datang gitu ya, sudah datang ya dikasih separuhnya gitu. Ya, jadi artinya beban agak panjang di tarawih nggak apa-apa, karena memang di situ apa? Nggak ada ketentuan, ya. Nggak ada ketentuan. Jadi artinya ini juga nanti para imam suruh ngatur itu ngatur di situ. Jadi bebannya jangan diberatkan di sholat-sholat fardu. Apalagi sholat maghrib ditaruh apa selembar-selembar ya, yang tadi mau ngopi deui itu ya, nanti kita ya Pak Jul ya, kita evaluasi di situ bahwa kalau maghrib segini karena apa? Dibebani, biarin beban di sholat tarawih karena memang itu tempatnya gitu. Jangan gara-gara sholat tarawih malah bebannya ke sholat fardu, itu namanya ilmunya balik. Sholat fardu orang bisa batal, jadi kasihan, karena kalau sholat fardu apa? Ya ngulang lagi dari awal. Kalau tadi sholat sunnah saya udah capek banget, ya udah ntar juga boleh. Kalau sholat fardu kan harus apa? Harus segera diselesaikan. Jadi itu ya, itu gambaran-gambaran bahwa urutan dari sebentar kemudian nggak terlalu lama itu dari sholat topiyah, fardu, ba'diyah, baru sholat malam boleh pada malam. Adzan.
Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, setelah belajar tentang tata cara dan lainnya, memang akhirnya kita harus menuju pada, kalau untuk sholat itu menuju belajar khusyuk, karena bukan malah sibuk ya perbedaan fikih-fikihnya yang kalau kita yang lihat aja itu macam-macam, luar biasa. Makanya sholat ini yang untuk fikihnya nanti kita singgung sedikit dan kalau di pelatihan itu, tapi bukan di situ yang fokus kita, karena fikih mana yang sudah dipelajari itulah yang dipakai, silahkan mana saja, baru kemudian masukkan ya, ranah kekhusyuan. Nanti puncaknya itu al-haya, rasa malu. Rasa malu itu yang dimaksud adalah malu ketika sholat itu tidak memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 itu. Jadi kita harus ngerti dulu yang harus dipenuhi. Kalau fikih jelas, fikih itu modal sebelum bicara kekhusyuan. Ya, kita anggap semua jamaah kita sudah apa? Wudu sudah bisa, semua sudah bisa, gitu ya. Tapi apa? Udah nggak usah, mau beda dikit nggak apa-apa, gerakan berdiri nggak apa-apa. Tapi untuk khusyuk, ya dia harus apa? Harus belajar. Jadi level setelah belajar fikihnya harusnya belajar khusyuk, bukan ribut fikih. Ini kan kita lucu, malah ribut fikih. Jadi beda-beda dikit fikih biasa-biasa saja. Nah, makanya nanti harapannya kalau saya lihat mana ya sebenarnya itu didata dulu, memang didata dulu yang mau apa, yang mau ikut ambil komitmen, jangan kabur gitu kan. Nggak apa-apa, itu sebagai daftar itu kan hanya sebagai niat, bukan berarti apa pemaksaannya, biar jelas nanti ketika menyelenggarakan, walaupun nanti polanya seperti apa itu diserahkan. Kemarin KPKM sempat menyebutkan Jumat ya asar gitu ya, sampai menjelang maghrib ya, itu nanti berapa kali nggak tahu, yang penting sudah ada apa alokasi waktunya, dan itu semuanya bisa, mau ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa, ya, anak-anak juga bisa gitu. Silakan semuanya diajak, tapi harapannya tadi terdata, biar apa ya, nanti jangan sepotong-sepotong dia nggak apa, karena apa, ini penting. Ramadan itu sebenarnya salah satunya yang diperbanyak sholat. Kalau ilmu kita nggak nambah, rugi gitu. Belum lagi kita semua sudah tahu sholat ini ya tadi, idza soluhasairu amali, kalau benar nanti benar kelakuan kita. Bagaimana proses sholat tanha anil fahsya wal munkar, nanti di pelatihan akan mulai kita tahu bahwa prosesnya, siklusnya dijalankan, baru hasilnya ada. Ini kan kita apa? Nggak menjalankan siklus nunggu hasil, dia nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada siklusnya di slide-slide-nya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Beberapa kali saya pernah kalau di Masjid Nabawi hari Jumat sholat subuh bacanya panjang sekali. Iya. Malah sampai ada terang. Itu memang susahnya begitu. Satu, mereka sepertinya liburnya juga Jumat, terus dia panjang di Jumat nggak ada masalah, dan itu memang juga ada sunnah lain, ada sunnah isfiru. Isfiru itu sholat subuh yang nanti sampai menguning, ada. Jadi artinya memang ada gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Artinya cuman kalau di kita untuk dakwahnya sekarang yang namanya sholat subuh, apalagi bukan Sabtu atau Ahad, ya apalagi banyak yang kerja, ya kita ambil yang tadi ya, sesuaikan lebih pendek nggak apa-apa. Tapi yang jelas apa? Karena memang sholat fardu boleh dibatasi. Yang tidak perlu dibatasi kan nanti apa? Ya, tadi badiah terserah puas. Tapi qobliyah dibatasi. Kelamaan komatin aja. Ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan segitu, kalau dia lewat ya komatin. Kalau pas sudah komat, ini nanti tandanya kita udah belajar, mau sedang berdiri udah selesai. Karena apa? Jangan sampai telat pas imam Allahu Akbar ternyata kita belum siap. Itu namanya masbuk. Itu masbuk. Jadi masih miring gitu kan, komat, ya nggak usah marah. Pahala udah dapat, langsung selesai aja. Karena apa?
dia tidak boleh ketinggalan imam takbiratul ihram langsung takbiratul ihram. Termasuk yang biasa pakai usolli, jangan pas imam Allahu Akbar baru usolli, ketinggalan namanya. Jadi dia siap dulu gitu ya, siap dulu usollinya. Begitu imam Allahu Akbar langsung nyusul Allahu Akbar. Kalau dia imam Allahu Akbar dia baru usolli, ya ketinggalan, udah masbuk. Karena imam Allahu Akbar harusnya dia langsung Allahu Akbar. Jadi kalau mau baca usolli ya sebelum tadi. Jadi kalau yang baca, kalau yang nggak baca kan sudah nggak masalah. Jadi kalau mau baca ya pas imam udah siap tuh langsung baca tuh. Begitu nanti kan tinggal takbirnya doang. Begitu imam Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Jangan imam sudah Allahu Akbar usolli masbuk. Itu namanya masbuk. Ya, jadi gitu ya, itu harus dilatih. Jadi jangan ucapkan usollinya pas imam sudah bilang Allahu Akbar, telat namanya. Jadi pas berdiri itu, pas nunggu imam mau Allahu Akbar dia sudah silakan. Kalau yang pakai enggak, kita nggak permasalahan. Tadi bicara khusyuk nggak perlu bicara ya, tadi fikih. Bicara khusyuk adalah tadi fikih mana saja, tapi jangan sampai salah tadi. Karena apa? Begitu imam Allahu Akbar kita harus langsung Allahu Akbar. Itu tandanya tidak masbuk. Makanya kan syarat 40 hari yang disebut ya, orang menjaga sholat tidak masbuk itu kan yang tidak terlambat takbiratul ihram imam. Jadi dia sudah siap imam Allahu Akbar dia langsung Allahu Akbar. Itu yang disebut tidak masbuk. Jadi kan masbuk nggak ada hubungan dengan nambah rakaat kan. Kalau nambah rakaat itu masbuknya sampai ketinggalan rakaat gitu. Sampai ketinggalan rakaat ya nambah rakaat. Tapi datang pas Al-Fatihah tetap masbuk. Datang sampai situ imam sudah Allahu Akbar tetap masbuk. Jadi masbuk. Yang tidak masbuk itu imam Allahu Akbar dia udah siap langsung ikut Allahu Akbar. Itu baru tidak masbuk. Ya, yang jamaah-jamaah nanti diingetin yang pakai usolli dan sebagainya, jangan nunggu imam Allahu Akbar baru usolli, telat sudah. Dan telat ya. Itu yang harus diingatkan. Itu biar apa? Kamu jangan masbuk, rugi kan. Jadi imam Allahu Akbar harus langsung Allahu Akbar. Demikian ya. Ada lagi ya? Jadi ya mudah-mudahan kalau kata orang sibuk, kalau nunggu waktu sempat, insya Allah nggak ada. Akan bisa ikut kalau menyempatkan waktu. Gitu. Jadi kalau nunggu waktu sempat nggak ada, tapi kalau menyempatkan waktu, insya Allah ada. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menyempatkan waktu untuk menjelang Ramadan, salah satunya banyak-banyak ibadah sholat. Orang mau umroh juga sebenarnya umrohnya paling cuma berapa kali paling hebat? 2 kali, 3 kali. Sholatnya yang banyak sebenarnya. Jadi rugi juga kalau nggak belajar sholat. Haji apalagi 40 hari yang banyak sholat hajinya cuma tanggal 8, 9, 10, 11 paling lama sampai 13. Jadi 35 hari dia apa? Ya tadi umroh sama banyak sholat. Makanya sholat ini semuanya sehari aja paling enggak minimal 5 kali kan, 17 rakaat. Jadi mudah-mudahan ini menjadi menjadi catatan penting ya tadi bagi kita semua. Tadi yang ya harus kita ingat tadi, mulai sekarang begitu imam Allahu Akbar harus langsung Allahu Akbar. Maka kalau mau pakai niat yang dibaca sebelum imam Allahu Akbar, jangan pas imam sudah Allahu Akbar baru niat. Wah, itu ketinggalan. Jadi niatnya adalah sebelumnya. Jadi seolah-olah pas imam diam itu kita niat. Begitu imam Allahu Akbar langsung ikut Allahu Akbar. Mau pakai usolli tidak usolli nggak usah ribut. Itu nggak masuk bab untuk apa? Perbincangan Pak. Gitu. Itu yang harus diingatkan ke kita. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ya ibadah sholat, cara
caranya dengan meningkatkan dulu teorinya, baru nanti pelan-pelan dari teori bisa kita laksanakan, sehingga tidak tadi ya, tidak salah paham dan tidak salah mengerti. Dan Allah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.